Chapter 180 One Punch Man dimulai dengan pertarungan Tatsumaki melawan Saitama terus berlanjut. Kali ini Tatsumaki menyerang Saitama menggunakan kekuatan psikisnya secara langsung. Tatsumaki mengatakan, "Jika itu masalahnya, aku tidak bisa menyerahkan Fubuki kepadamu. Menjauhlah dari Fubuki." Sementara dalam hati Saitama mengatakan ingin pulang ke rumah. Kali ini serangan psikis Tatsumaki berhasil di mana membuat jaket Saitama rusak. Setelah jaketnya rusak, Tatsumaki terus menyerang Saitama. Kali ini dia sampai terpental, bahkan Tatsumaki terus menyerangnya. Meskipun saat ini Saitama terpental, sehingga Saitama semakin menjauh dari Tatsumaki. Lalu kita pindah tempat ke Fubuki. Fubuki sedang memikirkan ucapan dari kakaknya kepada Saitama ketika Tatsumaki mengatakan untuk menyingkir dari Fubuki. Dia berpikir kalau kakaknya mengatakan hal seperti itu pada Saitama, maka tidak ada yang bisa mengubahnya. Dalam artian, Tatsumaki akan terus menguji Saitama. Lalu bawahan Fubuki berbicara dengannya. Mereka mengatakan, "Maafkan kami tidak bisa menahan diri lagi sekarang. Setidaknya kesalahan seperti ini tidak akan pernah terulang. Jadi paling tidak kita cari tahu tentang orang-orang disebut Tsukuyomi ini." Fubuki menjawab mereka dengan nada yang lumayan keras. Fubuki berkata, "Mulai sekarang grup Fubuki dibubarkan. Kalian terlalu lemah untuk membicarakan hal ini." Fubuki langsung terbang pergi meninggalkan mereka melewati lubang bekas dari loncatan Saitama. Fubuki mengatakan lagi, "Sudah waktunya kita berpisah, jangan mengikutiku lagi." Kemudian di suatu tempat terlihat hero kelas A, Feeder. Sepertinya dia habis bertarung dengan suatu kelompok atau geng di sana. Dan terlihat Feeder penuh luka, tak berdaya. Orang-orang itu mengatakan, "Feeder-san, tampaknya kau mulai kelelahan. Anggota kami yang juga cukup kecil dan cukup banyak yang terbunuh dengan luka itu. Aku bahkan tidak bisa menggunakan keahlianku pembunuhan di udara." Meskipun begitu, apakah dia bodoh hanya dengan mengatakan bahwa seorang wanita disandera seperti yang dijanjikan dia muncul sendirian? "Kau sekarang melawan geng terbesar di kota N, Iron Fist, jadi kau pasti bodoh." Jadi Feeder saat ini melawan geng besar di kota N. Dia bermasalah dengan mereka karena Feeder ingin menyelamatkan seorang wanita. Tapi sayangnya dia bergerak sendirian, akhirnya dia kalah kelelahan karena jumlah mereka terlalu banyak. Mereka mengatakan lagi, "Jika ada 5 orang kelas A lagi, kita mungkin juga dalam bahaya. Ada bos yang menunggumu di sini." Apakah ada hal terakhir yang ingin kau katakan? Sungguh, apakah dia benar-benar baik-baik saja? Terlihat sekujur tubuhnya dipenuhi luka-luka. Tak lama kemudian mereka memanggil nama Erika. Dan keluarlah seorang wanita tepat di hadapannya. Feeder terkejut mendengar namanya itu dan juga terkejut melihat wanita itu. Dia berkata, "Apa-apaan ini, Erika?" Wanita itu muncul di hadapannya dan mengatakan, "Maafkan aku, Feeder. Aku telah membodohimu selama ini. Aku adalah pasangan dari bos besar geng Iron Fist." Ternyata wanita yang selama ini dia lindungi dan diselamatkan adalah seorang bos besar dari geng Iron Fist. Erika mengatakan, "Terima kasih telah bertahan denganku tanpa memperhatikan aktingku yang buruk sampai sekarang. Aku membuat wajah serius ketika kau melihat tangisan palsuku." Kemudian wanita itu berbalik dan mengatakan, "Aku mati-matian menahan tawaku. Terlalu konyol untuk ditonton lagi." Semua orang tertawa, semua karena betapa bodohnya hero satu ini. Namun tiba-tiba Feeder tertawa kecil. Semua terkejut, ada yang salah dengan orang ini. Feeder mengatakan, "Kau benar, permainanmu sungguh mengerikan." Tapi ketika dia mendengar perkataannya, tiba-tiba Erika mengeluarkan air mata. Lalu dari belakang ada suara teriakan. Dia adalah Big Iron, buronan kelas A dan bos dari geng Iron Fist. Dia datang dengan penuh emosi karena mengetahui soal hubungannya dengan Erika. Lalu Feeder bangun, dia mengatakan, "Jika tidak ada Sandra, tidak apa-apa. Dengan begini, aku bisa mengamuk sesuka hati. Sebagai pahlawan, inilah puncakku." Meskipun dia sakit hati telah dikecewakan, dia tetap berdiri untuk melawan. Tapi di saat Feeder siap untuk bertarung kembali, secara tiba-tiba dari belakang dinding,
Saitama muncul dan menghantam punggung feeder dengan ganas. Jadi, Saitama yang terpental tadi telah sampai dengan tujuan. Akibat sundulan botak yang mematikan, feeder langsung pingsan. Kemudian, Saitama bangun dan mengatakan, "Mintalah kepada orang luar itu untuk biaya perbaikan." Saitama melihat sekelilingnya banyak yang jatuh pingsan. Saitama mengatakan, "Ini berapa banyak yang pingsan? Cepat panggil ambulan." Lalu Saitama marahi Tatsumaki dan mengatakan ini terlalu berbahaya. Bagaimana jika menabrak gedung yang tinggi? Tatsumaki mengatakan dia tidak peduli. Saitama mengatakan dengan wajah kepanikan, "Ini karena kau terus meniupku. Aku harus pergi sekarang." Di belakang Saitama tampak semua orang memasang wajah ketakutan dengan keringat dingin melihat sosok hero kelas 2 berada di tempat itu. Mereka mengatakan itu Tatsumaki menakutkan pahlawan nomor 2. Sementara Tatsumaki memasang wajah yang menyeramkan. Big Iron sangat marah terhadap feeder karena telah melanggar janjinya. Seharusnya dia tidak membawa pahlawan kelas S. Bahkan jika kau hero kelas S, kau tidak akan melakukan sendiri. Lalu Big Iron menyerang Saitama dan menghantam kepala Saitama. Dia pikir dia ingin menyingkirkan yang lemah dulu. Tapi dia membuat kesalahan besar. Saitama langsung balik memukul Big Iron dan terpental. Bawahannya terkejut karena bosnya dihantam sekali. Mereka langsung marah dan akan mengeroyok Saitama. Tapi terlihat Tatsumaki mengatakan, "Berisik sekali, aku saat ini sedang sibuk." Beberapa menit kemudian feeder kembali sadar. Setelah sadar, terlihat semua orang Iron Face pingsan. Bukan hanya itu, tempat itu hancur menjadi rata. Tak tersisa. Ini pastinya ulah dari Tatsumaki yang meratakan mereka semua. Yang tersisa hanyalah feeder bersama Erika. Ketika Erika hendak pergi, feeder berkata, "Erika, aku melakukannya terutama karena aku dipaksa melakukannya. Dan aku rasa aku tidak tertipu. Lupakan semua tentang 24 tahun lalu. Mulai sekarang kau bebas." Kemudian Erika mengatakan dengan ekspresi kagum, "Yang membebaskanku adalah Tatsumaki. Aku harus mengirimkan surat penggembar untuknya." Kemudian di kota H ada serangan monster. Semua orang di sana diperintahkan untuk segera menjauh dari tempat kejadian. Tingkat bencana kali ini adalah naga. Bentuk monster seperti hewan landak yang penuh duri. Dan hero yang akan menangani monster kali ini adalah hero kelas S, yaitu Metal Bat. Terlihat Metal Bat berlari dengan penuh semangat. Dia berkata, "Padahal kucing kesayanganku akan melahirkan. Kau bilang aku satu-satunya kelas S yang bisa menuju ke kota H?" Dia sambil menunjuk monster itu, dia berkata, "Apakah kau yang menelponku? Jalanan macet membuat aku harus berlari ke sini, dasar bajingan." Lalu secara tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang yang menyerang monster itu dengan kuat. Serangan itu menghantam mata monster itu hingga tembus keluar, membuat monster itu langsung jatuh. Ternyata yang menghantam monster itu adalah pertarungan Tatsumaki melawan Saitama. Mereka hingga saat ini masih bertarung, dan Tatsumaki membawa Saitama hingga ke kota H. Tanpa sengaja, Tatsumaki telah mengalahkan monster dengan sekali serang. Tatsumaki mengatakan, "Kau keras kepala juga kan? Jatuhlah." Lalu Saitama mengatakan, "Jadi jangan dibongkar satu persatu. Menurutmu untuk apa kau melakukan ini?" Yang dimaksud Saitama adalah gedungnya yang hancur. Terlihat Metal Bat kesal dengan keringatnya yang terus mengalir. Lalu Metal Bat pergi dengan perasaan yang sangat marah. Tapi dia memendamnya. Dia berkata, "Tenang, tenang. Jangan marah, ambil nafas dalam-dalam. Tama menunggu di rumah." Oke teman-teman, chapter kali ini luar biasa di mana Metal Bat kesal dengan apa yang dilakukan Tatsumaki dan Saitama. Dan untuk review One Punch Man sampai di sini dulu untuk review manga. Sampai ketemu lagi, maksud saya sampai ketemu lagi di review manga selanjutnya, dan sampai jumpa dan terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di review manga selanjutnya. Terima kasih. Goodbye.